Oke, selamat malam. Jumpa kembali dengan Janoko Tegal katanya. Bercanda. Oke, sambil rokokan santai ya. Ini banyak info penting yang akan saya sampaikan untuk kalian supaya kalian nggak jadi simpang siur dalam bermain kripto, biar fokus secara garis yang saya arahkan, nanti kalian akan cuan. Mau sambil rokok biar santai ya. Baru pulang dari masjid. Tadi siang kurang update mati lampu itu sudah diaba-aba dari PLN jam 12 sampai jam setengah 5. Jadi setengah hari saya dekok mulu. Mati lampu, lihat market juga turun ya. Akan saya bahas lengkap ke depan seperti apa dan bagaimana cara kalian mensikapi berita-berita. Saya ada selingan dikit, mohon maaf. Tadi saya agak jelek moting masalah pribadi saya dengan mantan. Karena biar suaminya mantan itu nonton, karena pernah dia itu masuk ke channel saya nyusup dan komen, tapi udah sakit juga, biar dia tuh tahu bahwa istrinya kurang duit gitu loh. Jadi yang akunya kan bos sawit, di postingnya luas banget, bos kemewahan, orang hebat lah, jos gitu. Nggak tahu sebenarnya sih, nggak tahu ya, kalau bos sawit orang ya jangan sampai istrinya kurang duit kan begitu. Dan saya meninggalkan janda itu kan saya pikir saya punya anak, dia udah punya anak, nggak macem-macem gitu. Dia punya anak, saya punya anak, sudah sama-sama tua, yang penting melanjutkan kehidupan yang tinggal separuh itu dengan ibadah yang terpanjang di rumah tangga. Nggak taunya nikah 3 bulan, sirih baru akan nikah resmi, dijemput ke sana sudah dicampakkan, sudah berpaling dengan laki-laki yang lain. Jadi mudah jatuh cinta dan mudah hilang, mudah tergoda dengan laki lain yang sudah mengakunya punya bos sawit. Kalau saya kan hanya pemain kripto, bos sawit hektaran luas banget kan, biar suaminya tuh nonton. Masa bos sawit istrinya kelapetan uang? Itu tadi makanya saya bikin video itu biar suaminya itu nonton. Saya sebenarnya udah males bahas-bahas soal ini karena saya udah insap dan udah saya lupakan, dan udah setahun lebih WA saya udah diblok dan saya udah nggak hubung-hubungin lagi dia lagi. Tahu-tahu WA masalah uang. Ini suaminya macam apa kalau begitu tahu jawabnya? Istri sampai petakilan kurang dana. Oke ya, saya akan bahas langsung untuk mengenai PP. Kalian jangan asal melihat berita-berita, melihat orang besarnya orang. Ini maaf, saya nggak salah sebutkan orangnya. Hak dia, terserah dia. Kalau saya konsisten PP, koin PP, saya bahas PP. Bagaimana kita kadang-kadang nggak pusing ikuti orang besar, yang orang hebat, lebih pengalaman, tata gaya bahasanya hebat, videonya editnya keren, yang dia bilang tahun 2026 ya, namanya kan semua kan prediksi super sector siklus bull besar di tahun 2026 itu. Kemudian bahas lagi apa, tahun 2026 tahun bear. Ini kan pusing. Jadi kalau prediksi saya nggak usah melihat berita, murah masuk. Yang penting koin-koin yang berfundament bagus. Kita melihat jalan berita, histori yang terjadi, ini lebih penting. Histori itu akan terulang kembali. Yang saya ngomong bolak-balik histori itu apa? BTC hancur di 16.000 K, 250 juta. Mengatakan akan hancur habis-habisan 3.000 K, nol bahkan. Nyatanya 2,1 miliar terjadi di tahun 2025. Bahkan tahun 2024 di akhir tahun saya dicibir. Mas Bro doang yang gemblong. Semua YouTuber dari Indo bahkan luar negeri, YouTuber top, YouTuber besar-besar membahas bahwa tahun 2025 itu bear market. Nyatanya tahun 2025 BTC-nya 2,1 miliar yang dia perkirakan bear. Mereka hanya analisa. Nggak ngerti kalau market itu sudah mereka kontrol, mereka mainkan, mereka schedulekan suka-suka dia. Tahun 2026 bear. Bisa jadi bikin bull kok. Yang bikin bull dan bear itu mereka, para well-kewel, paus-paus, megalodon, pemodal besar ya, market maker di situ. Nggak ada yang namanya, kecuali kita tanam pisang dibikin cepet buah, nggak bisa. Dibikin cepet besar, nggak bisa. Itu alam. Ini kan kripto, ada bandar, ada yang mainin. Kalau lihat berita-berita itu semua analisa. Kalau pandangan saya yang penting harga turun ya masuk. Dan fundament itu yang nggak bisa kita ragukan, nggak bisa kita sepelekan, itu mutlak. Fundamentalnya apa? Beredar semua. Depnya sudah nggak ikut campur. Orang-orang besar ada di sini. Ya, koinnya displasi.
desentral untuk PP, apalagi ya yang jelas holdernya ningkat terus, rankingnya masih apik di papan atas top CMC. Ini artinya fundament bagus yang secara pondasi suatu saat akan pump. Kalau masalah bear bull itu tergantung mereka. Kalau semua bilang bear tahun 2026 bear, tahun 2025 bear, BTC di pump 1 miliar. Kalau sekarang biar bull nanti ngebear. Ya caranya apa? Nggak usah ngikutin mereka bear ataupun mengikuti mereka bull. Yang penting murah masuk. Tetap dia riset sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak. Ya. Dan kita juga dari tahun 2023, tahun 2022 sampai saat ini BTC itu belum anjlok, masih di 58 sekian. Yang namanya altcoin season terjadi di tahun 2017 itu BTCD-nya di 37%. Di tahun 2021 berapa? 40%. Ini diperkirakan 48 sampai 50%. Ya ini yang belum. Ya, apakah BTCD itu karena faktor nanti turun kayak tanam pisang, kayak tanam singkong? Tidak, ini olahan mereka manusia. Kalau mereka sudah berbondong-bondong satu musim kayak musim lebaran, mudik, ketupat, ini nanti musim. Kalau 1-2 udah pindah dari BTC, pindah ke ETH altcoin, ya mereka berbondong-bondong mengikuti latah yang namanya latah musiman transisi gitu. Kalau ini sekarang masih altcoin masih boot ini, masih BTC mumpung murah masuk BTC, ya terserah mereka. Apakah nanti akan bergeser, dunia akan berputar, berputar, nggak mungkin anteng doang, enggak. Ya pokoknya intinya gitu. Saya kadang-kadang mengikuti YouTuber besar di luar negeri, saya ikutin di luar negeri itu YouTuber besar. Tahun 2026 super cycle siklus bull besar 1 dekade 10 tahun sekali. Itu YouTuber luar yang besar, kan bisa ditranslate bahasanya. Tadi saya lihat lagi videonya tahun 2026 bear. Ini cangkemnya yang bener mana? Kalau saya kan bener, PP tetap PP, nggak pindah ke yang lain. Meme coin PP saya tetap PP. Nah ini bolak-balik ngaco toh. Makanya kita harus punya prinsip sendiri, riset sendiri, do your own riset, gior sendiri. Bodoh amat mau bar, ini aja harga sudah ngeber, harga di bawah, BTCD masih di atas, itu aja prinsip saya. Jadi nggak usah ngikutin yang bilang ini, bilang itu, percuma. Yang penting murah masuk, biar sudah harganya tinggi. Enggak, ini mau bull lebih tinggi lagi, jual, harga udah tinggi kok. Udah nggak usah mikir yang gitu-gitu. Oke ya, mungkin itu aja ya untuk masih sore. Nanti kalau malam pingin lip ya lip, capek tak istirahat dulu. Mohon maaf saya bikin video seleneh tadi. Ya itu biar ngerti, ya suaminya tuh biar ngerti istrinya kurang duit itu. Kalau saya tuh udah nggak mau urusan itu lagi, saya udah saya lupakan gitu loh. Jangan, tolong ya mantan-mantan juga nggak usah WA lagi lah. Buat apa lagi, itu masa lalu. Saya niatnya baik, saya niatnya bagus, tapi kalau kalian mau diperjuangkan, mau dikasih hidup yang lebih enak, tapi macam-macam neko-neko tuh ya sudah bukan rezeki lo, gitu aja. Saya mau cari yang baru aja. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.